Konflik di perbatasan Israel-Hizbullah saling ancam-ancaman. Dikutip dari Jakarta Greeter, ketegangan antara Israel dan Lebanon meningkat pada Selasa 25 Agustus 2020 setelah insiden keamanan di perbatasan. Menurut IDF, militan Hizbullah melepaskan 2 tembakan dari seberang perbatasan yang menunjukkan ke pasukan Israel. Sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan udara terhadap pos pengamatan Hizbullah, dilaporkan untuk pertama kalinya sejak perang pada tahun 2006. Dirilis dari sputniknews.com pada Minggu 30 Agustus 2020. Pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah menyatakan Israel akan kehilangan tentaranya untuk setiap militan yang telah tiada. Dia mencatat bagaimanapun bahwa Hizbullah tidak akan terlibat dalam bentrokan di perbatasan karena inilah yang diinginkan Israel. Israel perlu memahami bahwa ketika mereka menghabisi salah satu mujahidin kami akan melakukan hal yang sama. Ini persamaannya, kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi. Menambahkan bahwa ini hanya masalah waktu. Menyusul insiden minggu ini, Dewan Pertahanan tertinggi Lebanon mengecam apa yang disebut sebagai agresi Israel dan berjanji untuk mengajukan pengaduan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara merespon baku tembak yang terjadi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Hizbullah untuk tidak menguji tekad Israel yang menghancurkan. Bentrokan perbatasan dilaporkan hanya beberapa jam setelah pemerintah Lebanon secara resmi menolak proposal Israel untuk mereformasi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah berpatroli di perbatasan antara kedua negara sejak tahun 1978 itu. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan memberikan suara untuk memperbaharui mandat pasukannya. Namun, sementara itu, dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah Bahrain menyatakan menolak mengikuti jejak Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Jika belum ada jaminan Palestina bakal merdeka, Bahrain juga menyatakan hanya akan melakukan normalisasi hubungan hanya jika Arab Saudi yang dinilai menjadi pemimpin di Jazirah Arab membuat kesepakatan dengan Israel. Dilansir Middle East Monitor pada Rabu 2 September 2020, sikap itu disampaikan langsung kepada penasehat sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, yang melakukan kunjungan ke Bahrain sehari setelah memimpin lawatan delegasi Amerika Serikat Israel di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan Kushner itu untuk menandai dimulainya hubungan diplomatik secara terbuka dan penuh antara Israel dan Uni Emirat Arab. Harapan Kushner untuk mengubah posisi Bahrain ketika Raja Hamad bin Isa Al Khalifa menyatakan bahwa dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Israel sebelum Arab Saudi ikut bertindak. Meskipun pihak Riyadh memuji inisiatif Uni Emirat Arab Israel, tetapi negara itu tetap mempertahankan posisinya, sesuai dengan sikap sebagian besar negara Arab selama puluhan tahun. Arab Saudi berkeras bahwa tidak akan ada langkah normalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Yahudi itu menyetujui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pada tahun 2002, mendiang Raja Abdullah pernah menawarkan normalisasi penuh kepada Israel. Tawaran itu sendiri sebagai imbalan atas usul negara Palestina di bawah kesepakatan prakarsa perdamaian Arab. Meski begitu, tawaran itu tidak pernah diterima oleh Israel dan justru sebaliknya, negara Zionis itu malah memperkuat pendudukan di tepi barat. Para kritikus berpendapat bahwa ketika dihadapkan dengan tawaran perdamaian yang tulus, Israel lebih memilih merampas tanah daripada berdamai. Sikap Uni Emirat Arab yang mendesak agar kesepakatan normalisasi dapat mencegah aneksasi lebih lanjut atas wilayah Palestina berujung pada kekecewaan. Itu karena Israel hanya menangguhkan rencana pencaplokan sebagian tepi barat dan tidak menghentikan secara permanen. Para penentang persetujuan normalisasi hubungan itu berpendapat kesepakatan itu tidak berarti apa-apa
Sebaliknya, justru membantu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan hak Israel untuk memperkuat posisi mereka. Kekuasaan Israel atas situs suci umat Islam Masjid Al-Aqsa adalah alasan utama Turki untuk melancarkan serangan ke negara Zionis itu. Hal inilah yang dibaca oleh Yunani, yang saat ini juga tengah terlibat ketegangan dengan negara di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari media Yunani, Pentaposkama, Yunani menuduh Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam dunia. Untuk mencapai mimpinya, Erdogan ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, untuk merealisasikan ambisinya, Erdogan juga memberikan dukungan terhadap organisasi sayap militer Palestina, Hamas. Bagi Israel dan negara-negara barat sekutunya, semisal Amerika Serikat dan Inggris, Hamas dinilai bukanlah kelompok yang baik alias Anda tahu sendiri. Meskipun pada faktanya organisasi ini memberikan perlawanan atas kekejaman rezim Zionis Israel yang terus menindas rakyat Palestina. Yunani meyakini ambisi Erdogan pasca keputusan pria 66 tahun itu mengubah gereja bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid. Amerika juga sudah mencium langkah perlawanan Turki. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Turki di bawah Komando Jenderal Purnawirawan Hulusi Akar dengan berani membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Strum dari Rusia. Amerika Serikat pun murka dengan langkah Turki ini sebab seperti yang diketahui sebelumnya, Rusia adalah salah satu lawan Amerika selain Korea Utara, China, dan Iran. Akibatnya juga posisi Turki sebagai anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO terancam. Bukan cuma itu, Turki juga ditangguhkan keberadaannya sebagai salah satu negara yang masuk dalam program jet tempur siluman Amerika Serikat F-35 Lightning II. Aksi Turki yang juga terlihat di Laut Mediterania, misi eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea, membuat geram Yunani dan sejumlah negara Eropa. Pengerahan kapal riset Oruç Reis mendapat respon dari pergerakan armada tempur militer Yunani di wilayah itu. Nyali Turki tak ciut, sejumlah kapal perang angkatan laut Turki dikerahkan untuk menjaga kapal itu. Hingga pada akhirnya Prancis juga ikut mengerahkan armada tempurnya untuk mendukung Yunani. Tak hanya Prancis, Turki juga harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab, yang baru saja menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel. Turki juga kemungkinan besar akan menghadapi kemarahan Uni Eropa dan negara Muslim lainnya seperti Mesir. Khususnya Mesir, Turki juga mengalami ketegangan di front perang Libya. Turki yang mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional atau JNA harus bertentangan dengan Mesir di bawah komando Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang bersekutu dengan Panglima Tentara Nasional Libya Marsikal Khalifa Haftar.